Halo semuanya, welcome to APP Cuan. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara melakukan pembelian saham IPO secara online. Di mana biasanya untuk melakukan hal tersebut, itu kalian harus datang ke gerai PAE yang akan ditunjuk. Nah, sementara karena adanya virus corona, maka untuk melakukan hal tersebut dilakukan melalui online. Oke, kita langsung saja melihat caranya ya. Nah, di sini saya telah mendownload file caranya, yaitu yang saya ambil contoh itu PT Bakti Multiarta. Untuk sekilas perusahaannya itu adalah salah satu holding perusahaan asuransi jiwa ya. Di sini kalau kalian lihat ada struktur penawaran, kemudian jadwal penawaran umum. Kemudian ada namanya penerimaan pemesanan ya. Yang tadi saya jelaskan sehubungan dengan anjuran pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik, dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran penularan virus corona, maka perseroan, penjamin pelaksana emisi efek, dan Biro Administrasi Efek melakukan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanismenya ya. Maka itulah alasan kenapa dilakukan secara online. Di sini ada beberapa nomor ya dari 1 sampai 10 caranya. Mari kita bahas bersama. Yang pertama itu tidak ada gerai penawaran umum ya tadi karena online. Terus nomor 2, jika kalian ingin melakukan atau membaca prospektus itu bisa ditanyakan emiten ataupun penjamin pelaksana emisi efek ya. Kemudian nomor 3 di sini pemesanan saham dan pengembalian saham EPPS. EPPS itu formulir pemesanan pembelian saham. Itu hanya dapat dilakukan melalui email yang dikirimkan ke ipo.sharestar@gmail.com dengan prosedur sebagai berikut. Nah, ini dia panduannya. Kita bahas 3.1 yaitu satu alamat email hanya dapat melakukan satu kali pemesanan. Jangan sampai ganda ataupun lebih ya, karena itu akan ditolak. Kemudian email yang akan diikuti selama proses penawaran pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 9 sampai jam 12 selama masa penawaran. Nah, di sini waktunya hanya ditentukan dari jam 9 sampai jam 12 siang ya. Kemudian nomor 3.3 itu melampirkan fotokopi atau identitas yang masih berlaku. Kemudian 3.4, nah di sini ada formatnya ya. Yang A nama pemesanan, yang B nomor sub rekening efek. Nah, kalau yang B itu jadi kalian bisa tanyakan kepada sekuritas yang terdaftar ya, yang kalian daftar. Kemudian jumlah pemesanan, nah di sini harus kelipatan 100 ya. Kemudian nama bank, nomor rekening efek, lalu nomor handphone yang bisa dihubungi ya. Nah, kemudian 35 tidak melayani pengembalian EPPS tanpa pemesanan melalui email. Jadi via email semua ya. Nah, di sini saya ambil contohnya untuk emailnya. Nah, di sini pertama saya ambil contoh untuk pembuatan emailnya. Kalian ambil judul di emailnya itu pembelian IPO Bakti Multiarta. Di sini kalian harus tadi ya melampirkan nama pemesanan, nomor sub rekening efek, jumlah pemesanan efek, nama bank, dan nomor rekening bank. Nah, kemudian saya melampirkan fotokopi KTP saya ya. Kemudian setelah itu
saya mendapat balasan email ya terkait IPO-nya. Nah, di sini kalau kita lihat terlampir kami sampaikan EPPS dan tata cara pemesanan IPO-nya. Mohon dapat dilengkapi pada EPPS. Nah, ini nanti pada formulirnya itu jangan lupa kalian tulis jumlah pemesanan, total pembayaran, nama bank dan nomor rekening untuk refund-nya ya. Jadi harus sama nama pemesanannya. Kemudian nomor telepon pemesanan, tanda tangan, checklist pernyataan. Nah, di sini nomor 7 pembayarannya harus melalui Bank Sinarmas ya. Kemudian setelah itu pemesanan dilakukan dengan scan ya, lalu scan dan di email kembali. Nah, tadi EPPS yang sudah dilengkapi, bukti transfer, fotokopi buku bank, rekening koran, dan fotokopi KTP identitas pemesanan. Nah, di sini yang dilampirkan EPPS-nya ya. Kemudian karena saya udah download, saya langsung masuk aja. Nah, ini dia contoh EPPS-nya ya, atau formulir pemesanan pembelian saham. Itu nama PT-nya PT Bakti Multiarta. Nah, di sini yang kalau kalian di kotak-kotakin itu harus kalian isi ya, misalkan jumlah pemesanan saham, terus jumlah pembayarannya, kemudian cara pembayarannya. Nah, di sini kalau kalian cetak melalui bank ya, karena online. Kemudian ini dia checklist persyaratan di pernyataan. Kalian baca aja dari 1 sampai 8 pelan-pelan. Nah, nanti tinggal jawab ya atau tidak, dicentang aja ya, teman-teman. Kemudian ada di sini nama bank, nomor rekeningnya kalau kalian isi ya. Terus atas nama. Ini ya, di sini ada beberapa kolom, nanti kalian bisa isi aja ya. Dan jangan lupa di sini ada tulisan kalian harus juga tanda tangan ya berserta nama lengkapnya. Nah, di sini ini dia formulir EPPS-nya. Nah, nanti kalian harus isi semua ya, harus pelan-pelan aja. Kemudian setelah itu, nah di sini kalian, nah di sini nomor 4 ya. Tadi setelah dapat balasan, nah kalian harus perhatikan yang nomor 4 yang titik 2-nya itu ya, informasi tolakan pemesanan. Karena yang pertama itu email ganda, jangan sampainya emailnya ganda. Maksudnya pakai emailnya satu aja dari awal sampai akhir. Kemudian nomor subrekening efek tidak terdaftar, jangan sampai salah tuh, kalian nulisnya nanti nggak bisa diproses. Kemudian jangan sampai informasi dalam subrekening efek berbeda dengan KTP. Nah, kemudian kalian bisa transfer ya, bisa melalui internet banking, mobile banking, atau datang langsung. Tapi ya karena online ya harusnya sih kalian melakukan online ya, melalui mobile banking ataupun internet banking. Nah, yang kalian pilih itu harus Bank Sinarmas ya, jangan sampai salah untuk atas namanya sama nomor rekeningnya harus dicocokkan ya. Nah, kemudian setelah itu kalian email. Nah, di sini saya contohkan. Nah, ini formatnya email saya dengan saya beri judul IPO Bakti Multiarta, di mana di sini saya menuliskan data fotokopi KTP, bukti pembayaran, cover buku tabungan, dan EPPS mengenai IPO tersebut ya. Nah, di sini saya lampirkan, di scan dalam format PDF. Nah, itu dia ya cara pemesanan online-nya ya. Mungkin ada pertanyaan atau masih bingung caranya atau apa yang harus dilakukan, nanti kalian bisa komen di kolom komen, dan nanti di video selanjutnya saya akan membagikan
atau nanti ketika saya menjual ya saham IPO ini. Nah, kebetulan nanti untuk penjatahannya kalau bisa dilihat ini nanti pada tanggal 14 April. Nah, sedangkan untuk listing di bursanya 15 April. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana dapatnya sampai ke portofolio rekening efek kita dan juga menjualnya. Oke, sekian dari saya. Mohon untuk subscribe, like, dan komen supaya saya bersemangat untuk melakukan upload video selanjutnya yang menarik untuk kalian tonton. Oke, sekian dulu and bye.